Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di jam doa hari Sabtu pagi hari ini. Dan kita mau mempelajari atau merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan kita contoh, yang akan kita pelajari supaya kita semua boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Biarlah pada pagi hari ini kita semuanya akan menyatukan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan judul dari renungan pagi hari ini, judulnya adalah Menjadi yang Terpilih Meskipun Tak Bernama. Diambil dari Matius 26 ayat 18 dan juga disambung oleh Markus 14 ayat 13. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami semua boleh bersatu hati untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang berkuasa akan selalu menuntun kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau-lah yang akan memberikan hikmat kepada kami. Biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul dari renungan yang saya pilih tadi, Menjadi yang Terpilih Meskipun Tak Bernama, itu adalah satu hal yang menarik kita pikirkan atau kita pelajari, karena kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus akan memakai kita, memilih kita untuk melayaninya. Meskipun tidak punya nama, tidak punya jabatan, tidak punya keterampilan yang khusus, bahkan tidak pernah disorot kamera. Tetapi mereka yang akan kami belajar semua ini adalah dikenan Tuhan untuk boleh melayani Dia. Jadi yang pertama diambil dari Matius 26 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Kemudian disambung dengan Markus 14 ayat 13. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Nah, itulah salah satu dari kisah yang akan kita boleh belajar. Jadi si Anu adalah suatu dari terjemahan yang lain adalah berarti orang tertentu. Orang tertentu yang pada ayat tersebut ialah diberikan suatu ciri supaya orang lebih mudah mencarinya. Orang yang disebutkan si Anu tadi dijelaskan lagi bahwa dia adalah seorang yang membawa kendi berisi air. Sementara lazimnya membawa kendi dibawakan oleh perempuan. Tetapi ini seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Itulah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan yang menjadi perintahnya. Jadi tujuannya agar lebih mudah dikenali. Oh, ini ada laki-laki yang membawa kendi air, berarti inilah orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dia dipilih untuk mempersiapkan jamuan makan malam terakhir dengan murid-muridnya. Tokoh pria tak bernama sering ditafsirkan sebagai simbol pengikut yang tulus namun tak dikenal, yang melayani Tuhan Yesus dengan menyediakan tempat perjamuan makan malam,
ataupun Paskah terakhir sebelum peristiwa penyaliban. Yesus tidak memilih bicara kepada ahli Taurat, penyumbang sinagog yang terbesar, orang kaya ataupun orang terkenal, tetapi orang yang taat. Jadi taat sendiri itu adalah berarti atau merupakan simbol dari yang tidak punya nama tapi dia punya hati. Dia melakukan bagiannya kemudian menghilang. Kisah yang kedua yang kita boleh belajar adalah wanita Samaria di sumur Sikar atau sumur Yakub. Itu diambil dari Yohanes 4 ayat 28. Jadi wanita Samaria itu wanita yang tidak bergaul dengan bangsa Yahudi. Kemudian dia menyembah ilah-ilah di gunung-gunung. Kemudian dia bertemu dengan Yesus yang ternyata dia mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh wanita Samaria itu. Dia mengerti bahwa dia punya 5 suami dan suaminya yang terakhir itu pun bukan suami, seperti itu. Jadi pada pertemuan dengan Yesus itulah mata hati wanita Samaria yang tidak dianggap oleh orang Yahudi pada masa itu, tetapi dipilih Yesus setelah dia mengaku dosanya. Kemudian dia setelah bertemu dengan Yesus, dia segera meninggalkan tempayannya, tempat dia mencari air itu, karena dia dalam pembicaraannya dengan Tuhan Yesus itu dikenalkan bahwa Yesus adalah air hidup, air yang menghidupkan, yang tidak akan pernah kita merasa haus lagi ketika meminumnya. Jadi setelah bertemu Yesus, dia meninggalkan tempayan, dalam artian itu pekerjaan ataupun perilaku di masa lalu dia, dan dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Orang yang dikucil oleh bangsa Yahudi, orang yang tidak dianggap berarti, tetapi dia dipilih Yesus. Dan setelah dia meninggalkan tempayannya tadi, dia berlari di sebuah kota dan dia menceritakan apa yang terjadi di sumur Yakub tadi. Dan banyak orang yang dimenangkan oleh wanita Samaria itu. Seseorang yang berdosa, seseorang yang masa depannya tidak dikenal orang, tetapi ketika dia taat dan berani meninggalkan dosa dan masa lalunya, dia dipakai Tuhan untuk memenangkan sebuah kota. Kemudian kisah yang ketiga adalah seorang anak yang berbekal 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-9. Dia punya ciri suka berbagi, kemudian dia menyerahkan yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Sementara murid-muridnya bahkan tidak berlaku seperti itu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, dia justru malah berdalih, mana mungkin kita mau ngasih makan segitu banyak orang, pasti uangnya banyak yang harus diperlukan, dan ini sudah malam, tentu susah mencari makan. Tetapi ketika bertemu dengan seorang anak tadi yang membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan, ternyata kita boleh belajar banyak dari seorang anak kecil yang menyerahkan bekalnya tadi, diserahkan kepada Tuhan Yesus, kemudian didoakan, dan terjadilah mukjizat itu, bahwa roti dan ikan tadi boleh memberkati 5.000 orang laki-laki untuk bisa makan semuanya sampai kenyang. Bahkan bersisa, masih ada sisa yang tertinggal di situ, 12 bakul kalau tidak salah ya. Jadi
iman si anak yang berserah, yang menghasilkan mukjizat dan berkatnya menjadi bekal dari sebanyak 5.000 orang laki-laki. Pada masa itu penulisan-penulisan di dalam Alkitab itu bersifat patriarkat gitu, seperti itu. Jadi 5.000 orang laki-laki bukan berarti 5.000, itu tidak terhitung anak-anak dan juga perempuan. Kemudian si anak tadi yang tidak disebut namanya, tapi sampai sekarang terus dicatat dan dibaca banyak orang kisahnya, yaitu karena dia menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat itu saya mengadopsi catatan dari khotbah Pendeta Johan pada tanggal 12 April yang lalu. Judulnya adalah Perjumpaan yang Mengubahkan. Itu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada tertulis di ayat 13, dia murid Yesus, seorang bernama Kleopas, tapi yang seorang lagi tidak disebut. Jadi tidak ada namanya, cuma 2 orang murid Yesus, satunya Kleopas dan satunya lagi tidak disebut namanya. Jadi dari sebuah sumber itu menggambarkan bahwa mereka bisa jadi perkataan-perkataan itu ditujukan kepada para pembaca Alkitab, para pembaca kitab suci. Saudara dan saya bisa jadi menempatkan diri sebagai orang yang tidak dikenal tadi, temannya Kleopas, yang bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus menuju ke Emmaus, tapi tidak mengenal. Dia tidak mengenal dia itu Yesus. Itu bisa terjadi bahwa ketika kita, saudara dan saya, mengaku percaya tetapi sepertinya tidak mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi belajar dari kisah di atas, kita belajar bahwa Tuhan Yesus memilih orang-orang yang setia mengikuti Dia, berani mengakui dosanya, berani meninggalkan masa lalunya, dan memberitakan Injil keselamatan sepanjang hidupnya. Memang Injil tidak menyebutkan nama-nama mereka, ada disebutkan si Anu, ada disebutkan wanita Samaria, ada disebutkan seorang anak yang membawa bekal roti dan ikan. Tetapi apa yang dilakukan mereka itu menjadi contoh teladan buat kita. Meskipun suatu saat kita melayani tetapi kita tidak mempunyai tempat ataupun mempunyai nama, tidak disorot kamera ataupun tidak dihargai orang sekalipun, tetapi Tuhan Yesus melihat itu semua dan Tuhan akan memberikan hikmat-Nya, menjadikan kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan berguna bagi kerajaan-Nya. Selamat berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan mengubahkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.